Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, serta bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat medsos yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, akhir tahun seringkali dijadikan momen refleksi diri oleh sebagian orang untuk mengenang dan mengevaluasi perbuatan yang telah dilakukan selama tahun terakhir. Pada momen tersebut, istilah muhasabah atau introspeksi diri sering menjadi tren di media sosial. Muhasabah sendiri merupakan proses introspeksi dan refleksi diri secara mendalam terhadap setiap perilaku yang telah dilakukan. Dalam Islam, muhasabah adalah amalan yang sangat dianjurkan. Dengan melakukan muhasabah, seseorang diharapkan dapat menjadi pribadi yang lebih baik di masa mendatang. Dalam hal ini, Islam melalui Al-Quran memberikan banyak pedoman yang relevan untuk dijadikan teladan dalam mengevaluasi diri, khususnya di akhir tahun. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menjadi pribadi yang lebih baik melalui muhasabah diri berdasarkan ajaran Al-Quran. Yang pertama, menjadikan introspeksi diri sebagai kebiasaan dalam kehidupan. Langkah pertama untuk menjadi pribadi yang lebih baik adalah membiasakan diri melakukan introspeksi. Tidak hanya di akhir tahun, introspeksi yang dilakukan secara rutin di setiap fase kehidupan sangatlah penting. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang perhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Hasr ayat 18. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tegas menganjurkan umat manusia untuk senantiasa memperhatikan setiap langkah dan perbuatan mereka selama hidup di dunia. Sebab semua perbuatan tersebut kelak akan dihisab di akhirat. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini merupakan perintah bagi setiap orang beriman untuk selalu memperhatikan langkah-langkah mereka di dunia dengan mempertimbangkan dampaknya di akhirat. Hal ini dapat diwujudkan dengan menunaikan seluruh kewajiban yang diperintahkan oleh syariat dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, langkah kedua yang dapat dilakukan setelah membiasakan diri melakukan introspeksi adalah bekerja dengan giat dan penuh semangat sambil senantiasa mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Namun pekerjaan yang dilakukan dengan niat untuk mengharap ridha Allah akan bernilai sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa
wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah Nabi Muhammad, bekerjalah, maka Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada Zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia akan memerintahkan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Quran Surah At-Taubah ayat 105. Ayat tersebut merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia untuk senantiasa bekerja dengan giat. Makna bekerja dalam konteks ini adalah melakukan segala sesuatu dengan niat karena Allah, melaksanakan ketaatan dan menunaikan kewajiban dengan sebaik-baiknya sesuai dengan yang diridhoinya. Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'an Azim jilid 4 meriwayatkan dari jalur Mujahid bahwa ayat ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka yang menyimpang dari perintah-perintahnya. Disebutkan bahwa semua amal perbuatan manusia akan diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW, dan orang-orang beriman pada hari kiamat kelak. Ayat ini mengajarkan pentingnya bekerja dengan sungguh-sungguh, bersikap optimis dalam menjalani kehidupan, serta selalu berhati-hati dalam menjalankan perintahnya. Dengan demikian, pekerjaan yang dilakukan menjadi bermakna dan bernilai ibadah. Yang ketiga, tidak berputus asa dari rahmat Allah. Langkah berikutnya yang tidak kalah penting dalam upaya menjadi pribadi yang lebih baik adalah tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menghadapi kegagalan. Sikap ini merupakan bagian yang sangat penting dari dua langkah sebelumnya, sebab kedua langkah tersebut tidak akan berhasil jika seseorang menyerah dan kehilangan harapan saat mengalami kegagalan. Mengenai hal ini Allah Ta'ala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dengan menzalimi dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Ayat di atas ditujukan kepada orang-orang yang berbuat zalim agar tidak berputus asa dari rahmat Allah dan selalu mengharapkan ampunan serta kasih sayangnya. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam Safwatul Tafasir jilid 3 menjelaskan bahwa ayat ini merupakan seruan kepada semua orang yang merasa berdosa agar segera bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab Allah akan mengampuni sebuah dosa. Allah akan mengampuni semua dosa bagi siapa yang bertobat, meskipun dosanya sangat banyak. Meskipun ayat ini diturunkan untuk para pendosa yang melampaui batas agar tidak berputus asa dari rahmat Allah, ada pelajaran berharga yang dapat diambil oleh setiap orang. Rahmat Allah tidak hanya diperuntukkan bagi mereka yang bertobat, tetapi juga bagi siapa saja yang berusaha dan tidak menyerah dalam menghadapi proses. Ayat ini mengajarkan pentingnya berjuang
meskipun telah mengalami kegagalan berulang kali, karena rahmat Allah mencakup seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Sahabat medsos yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian ketiga langkah yang dijelaskan melalui ayat-ayat tersebut merupakan pendekatan preventif untuk menjadi pribadi yang lebih baik untuk muhasabah diri, khususnya di akhir tahun. Langkah-langkah tersebut meliputi: pertama, membiasakan diri bermuhasabah setiap hari, tidak hanya di akhir tahun. Bekerja dengan giat demi mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, serta yang terakhir adalah tidak berputus asa dari rahmat Allah meskipun menghadapi kegagalan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.